Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riude Veronica dengan NIM 0805 1182429012. Di sini saya akan memaparkan tugas akhir saya yang berjudul Analisis Perilaku Mikroplastik yang terperangkap di zona tenang di perairan Pulau Tegal, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Jadi penelitian ini mempelajari mikroplastik di daerah Selekwater di perairan Pulau Tegal, Lampung. Jadi masuk ke latar belakang. Saya jelaskan terlebih dahulu kalau selekwater itu adalah kondisi di mana ketika arus pasang surut itu berhenti sementara, sehingga air menjadi tenang dan pada saat air tenang itu benda-benda kecil seperti mikroplastik mudah mengendap di dasar dan tertinggal di sedimen. Lanjut ke latar belakang yaitu pencemaran mikroplastik, yaitu merupakan isu yang mengancam ekosistem perairan. Kemudian mikroplastik yang berukuran kurang dari 5 mm berasal dari degradasi plastik dan berbagai aktivitas manusia, kemudian dan yaitu mudah mengendap pada sedimen sebagai media penyimpanan utama. Jadi pada kondisi selekwater ketika arus pasang surut ini melemah atau berhenti, partikel itu cenderung mengendap sehingga potensi akumulasi itu mikroplastik meningkat. Namun informasi mengenai karakteristik mikroplastik pada sedimen di zona selekwater itu masih terbatas sehingga penelitian ini sangat perlu dilakukan. Untuk rumusan masalah yaitu berapa konsentrasi mikroplastik pada sedimen perairan selekwater, kemudian yang kedua itu apa jenis, bentuk, dan ukuran mikroplastik yang ditemukan. Terus yang ketiga itu bagaimana karakteristik distribusi mikroplastik pada sedimen selekwater. Selanjutnya ada tujuan penelitian yaitu menentukan konsentrasi mikroplastik pada sedimen selekwater. Yang kedua mengidentifikasi bentuk, kemudian warna dan ukuran mikroplastik itu sendiri. Terus kemudian yang ketiga itu menganalisis distribusi mikroplastik berdasarkan kondisi selekwater. Di sini ada metode penelitian. Kita ke alat dan bahan yaitu grab sampler itu untuk mengambil sedimennya, kemudian ada saringan berbagai ukuran. Saya mengambil 3 ukuran yaitu 5 mm, 1 mm sama 300 mikrometer. Terus kedua itu ada selanjutnya itu ada oven itu untuk mengeringkan sampel. Kemudian ada mikroskop stereo itu untuk mengamati mikroplastiknya. Kemudian ada larutan garam NaCl itu untuk memisahkan plastik dari pasir dan hidrogen peroksida H2O2 30% untuk menghilangkan bahan organiknya. Kemudian saya penelitian ini menggunakan desain eksperimen deskriptif kuantitatif. Kemudian itu pengambilan sampel pada 3 titik, triplikat setiap titik, yaitu 1 titik yang mengambil 3 kali, jadi totalnya itu 9. Kemudian yang ketiga itu analisis laboratorium dilakukan 2 kali ulangan untuk meningkatkan keakuratan. Yang keempat itu data yang dihasilkan itu berupa konsentrasi partikel yang meliputi jenis, bentuk, dan ukuran mikroplastik. Jadi saya mendapat 2 pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama itu dari Diana Indah Wartiwi dengan NIM 010. Dia bertanya, kenapa saya menggunakan atau mengambil 3 ukuran untuk saringan. Saya menjawab karena dalam penelitian mikroplastik itu ukuran partikel itu beragam, mulai dari yang besar contohnya itu 5 mm itu untuk yang besar, kemudian 1 mm untuk yang sedang, dan 300 mikrometer itu untuk yang sangat kecil. Kalau untuk contohnya itu kalau saringan 5 mm yang besar itu untuk contohnya itu ada potongan kecil tutup botol,
Kemudian yang kedua itu saringan 1 mm itu untuk contohnya itu potongan fiber tapi dia yang kasar. Kalau saringan 300 mikrometer itu untuk fiber yang halus. Terus pertanyaan kedua itu dari siapanya Silaban. Dia bertanya kenapa eh, saya mengambil penelitian ini. Jawaban saya itu karena mikroplastik ini adalah masalah serius bagi lingkungan laut yang berasal dari sampah plastik yang rusak atau dari limbah aktivitas manusia. Contohnya itu botol plastik, kemudian bisa dari jaring ikan, styrofoam. Jadi saat botol plastik, jaring ikan atau styrofoam itu masuk ke laut dan bisa termakan oleh biota laut seperti ikan, plankton, kemudian kerang dan mengganggu rantai makanan pastinya serta menyebabkan kerusakan kesehatan pada manusia ketika mengonsumsi seafood. Dan belum banyak peneliti yang melihat bagaimana mikroplastik ini berperilaku di zona selekuator sehingga saya mengambil keputusan untuk meneliti dan menurut saya ini sangat perlu diteliti. Berikut 2 pertanyaan dari teman saya yaitu Diana Indah Pertiwi 010 dan Sepanya Silaban dengan NIM 052. Sekian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.